bertemunya ini pada saat hamil gitu kan, katanya kalau dari versi si RK gitu kan. Tapi kenapa gitu loh dia mau ngebiayain semua rumah sakitnya gitu sampai melahirkan segala macam. Itu dia, ya kan? Masuk akal nggak sih? Kalau mau membantu yang ngebantu ya udah, ini untuk kuliah kamu sekian ya sudah. Jadi ketika dituntut untuk mengakui ini anak Pak RK ini gitu, ya harusnya kalau memang nggak pernah berhubungan, nggak pernah satu kamar ya, nggak pernah tidur bareng ya harusnya bisa ngelak gitu kan. Nggak sampai harus membuat surat pernyataan segala macam gitu loh. Bener nggak sih? Ya ini gue kembalikan kepada kalian semua. Ya, gimana menurut kalian? Apakah memang benar terjadi perselingkuhan tersebut? Karena ini benar-benar aneh banget sih ya. Kapan? Nih kita lihat. Terkait rekaman suara. Dananya tuh. Padahal sebelumnya kan ada preskon juga, dia mengatakan dana itu ya dari Pak RK ya kan. Nah di sini ketika tadi ditanya dia jawab ya pasti yang dari bersangkutan, yaitu yang bersangkutan adalah RK gitu. Nah setelah itu ditanya lagi, langsung dipotong lagi sama kuasa hukumnya dan memotong kalau yang memberi dana itu ya ada orangnya gitu. Semakin hari kasus dugaan perselingkuhan antara RK dan Lisa ini semakin memanas ya guys. Karena dari si Lisa sendiri setiap hari itu memberikan seperti bukti-bukti yang buat kita tuh mikir gitu loh guys. Kenapa sampai saat ini Lisa itu belum muncul ke publik guys ya, untuk preskon ya kan, untuk memperjelas kasus ini ya biar terang benderang gitu loh. Dan ada kabar kenapa si Lisa ini nggak mau muncul ke publik itu karena katanya berat badannya itu masih bertambah gitu loh ya, atau gemoy gitu. Mungkin nggak pede ya muncul ke publik ya. Untuk saat ini si Lisa ini mengaku ya akan men-share bukti-buktinya setiap hari di story-nya gitu. Lisa mengatakan Ayu Aulia ini sudah berhubungan lebih dulu gitu ya, sebelum Lisa. Ini sesuai dengan pengakuannya di podcast waktu itu. Ada salah satu podcast yang si Ayu Aulia ini mengaku gitu loh, menjadi pelakor, dan dia bangga mengatakan dia itu pelakor. Klop banget gitu loh. Jadi ada podcast Ayu Aulia yang mengaku dirinya pernah menjadi pelakor seorang pejabat di Indonesia. Nah baru kemarin si Lisa mengatakan kalau si Ayu Aulia ini pernah berhubungan juga spesial dengan RK gitu. Setelah diserang balik sama Lisa, akhirnya si Ayu Aulia ini preskon lagi ya gengs, memberikan kesaksian-kesaksian. Kalau menurutku ya kata-kata yang diulang-ulang gitu. Sebelumnya kan sudah dibeberkan juga dan sekarang diulang lagi gitu. Seperti kronologinya ya kan. Nah dari preskon yang terbaru ini justru malah membuat aku tuh ada yang ganjel di pikiran aku. Ada yang aneh gitu loh dari preskon yang terbaru gitu. Kalau menurut gua nih ya, dengan dimunculkan Ayu Aulia yang menjadi jubirnya si RK ini, justru malah meyakinkan publik kalau memang si RK dan Lisa ini ada hubungan spesial, gengs ya. Gitu. Seperti video-video yang beredar, katanya kan ada video ya tidak senonoh yang sudah beredar itu kan. Ya itu sudah dinyatakan keasliannya ya. Tapi untuk audio ya, rekaman suaranya seperti teleponan gitu ya antara RK dan Lisa, yang di situ ya kita udah lihat lah ya. Di situ terlihat si Lisa ini memeras ya, meminta sejumlah uang 2,5 miliar kalau pengen beres kasusnya gitu loh. Pengen kasus ini tidak berlanjut gitu kan, harus memberikan 2,5 miliar. Setelah dianalisa ternyata audio itu adalah editan atau AI yang disalahgunakan gitu ya, untuk membuat ya nggak tahu ya siapa yang diuntungkan dari rekaman suara itu ya kan. Nah kita langsung aja lihat video pressconnya si Ayu Aulia. Di sini aku juga mendapatkan apa ya, keanehan dan seperti kuasa hukum dari Ayu Aulia ini memberikan kode ya kan, senggolan supaya tidak kebablasan ngomongnya ya. Karena di sini ya seperti Ayu Aulia ini hilang kontrol gitu ya. Karena bingung dia mau jawab apa, dan uang yang diberikan ke Ayu itu siapa yang memberikan, terus ya pokoknya tidak konsisten sama preskon sebelumnya gitu. Oke kita langsung aja ke videonya. Bukti tentang RK yang mana ya?
serius aku nggak lihat serius. Jadi aku nggak tahu sampai sekarang. Kita juga kayak masih bingung ya bang, karena beritanya kan simpang siur ya. Jadi pertama kita juga mau ngomong bahwasannya aku dituduh katanya simpanannya mantan simpanan RK. Kalau misalnya saya mantan simpanan, kenapa saya bisa nemenin dia USG? Kenapa saya bisa bantuin dia semuanya? Kenapa dia minta tolong saya semuanya? Kan lucu gitu. Jadi kayak nggak masuk. Ya kalau menurut aku sih yang nggak lucu ya, karena itu ya bisa terjadi gitu loh kan. Yang dimaksud oleh Lisa ini kan adalah kejadian sebelumnya gitu loh. Peristiwa si Ayu ini menemani si Lisa untuk USG segala macam itu kan kejadiannya kalau memang yang dikatakan si Lisa itu benar adanya ya kan, bisa aja gitu loh ya kan, ya bisa aja. Peristiwanya tuh jauh sebelum si Lisa ya. Jadi ya mungkin beli putus lah ya. Seperti karya gitu loh. Misalkan gue punya lagu nih, gue jual putus ya kan. Jadi si pencipta lagu, gue pencipta lagu, jadi nggak ada urusan lagi gitu loh ya kan. Itu bisa jadi ya kan. Sama-sama satu profesi itu jangan saling mendahului lah ya. Jangan saling munafik gitu. Iya aja sih. Tapi ada pernyataan dia yang menyebut bahwa Pernyataan Teh Ayu semua tidak, orang bukan bisa ngomong aja pernyataan. iya pernyataan bahwa Teh Ayu tidak menemani dia USG. Ada pernyataan dari dia. Itu bagaimana menanggapi? Saya menemani nih. Nah, Tapi saya Menemani. tidak masuk ke dalam. Tapi yang masuk ke dalam adalah supir saya. Gitu. Loh. Dan satu orang lagi. Yang benar yang mana gitu loh. Anda menemani, kalau menemani itu ya sampai dalam. Lah ini yang menemani berarti sopirnya dong gitu kan. Jadi saksinya adalah sopirnya. Nah ini kan agak aneh gitu ya. Jadi nggak konsisten ini sepertinya ya guys. berarti bisa disebut bahwa ada saksi yang Ada masuk ke dalam. saksi, tapi ada itu saksinya adalah saksi saya gitu. Karena di situ begitu keluar USG-nya langsung saya pegang ya. Jadi kalau misalnya dia bilang tidak ada, bisa cek CCTV rumah sakitnya aja. Di sebuah rumah sakit mana? Di Pamulang. Pamulang. Hasil USG-nya itu sudah berjanin berapa bulan? Waktu Agustus Perhatikan itu, ya, guys. Agustus atau September akhir saya lupa ya tanggalnya. September ya. Itu Dia tuh kira-kira USG. sudah 4 bulan setengah. 4 bulan Pokoknya setengah. Januari itu dia lahiran ya. Januari lahiran. Oke. Ketemunya itu kan tanggal 4 Juni. Kalau kalian lihat kan dia ada spill katanya tes pack bulan Juli ya. Tanggal 28. Mungkin nggak dari tanggal Juli. 4 Juni ke tanggal 28 Juli, logika Anda dia hamil. Jauh lah. Masa 2 minggu hamil? Itu aja sih. Ya kalaupun talk chair kan kok masa hasil USG-nya kan beda kan gitu Iya, kan. masa emang begituan? Kita juga nggak tahu begitu apa enggak. Kita nggak ada di lokasi. Apakah mereka main ludo? Apakah mereka ngapain? Kita nggak tahu. Berarti dia melahirkannya bulan Januari. Januari. Karena saya tahu. Januari Saya ya. yang orang saya yang memberikan Memberikan apa tuh? apa namanya dana untuk beli. Dana dari siapa? Maksudnya dana melahirkan atau? Ya, dana untuk melahirkan dari beli dari USG sampai melahirkan itu kita kasih dia. Oke, berarti perkenalannya waktu itu Juni, Januari lahiran. Berarti bisa Perkenalannya saya nggak tahu kapan. Kayak ketemunya Juni karena kan yang nge-DM-nya itu dia Mbak Lisa sendiri gitu. Silakan tanya beliau lah. Terkait- Kapan nge-DM-nya kapan? Bayu, terkait rekaman suara, Dari siapa? Dananya ya dari Nah. Ini ada keanehan guys. Dananya ketika ditanya dananya dari siapa. Jadi si pengacara ini langsung nyenggol si Ayu gitu. Di sini ada keanehan sih ya. Apa yang harus ditutup-tutupi gitu kan? Ya kalau memang dari RK ya bilang aja gitu loh kan. Sebelumnya si Ayu juga preskon dana itu dari RK ya kan. Nah di sini ketika ditanya dana itu dari siapa,
pengacaranya langsung nyenggol nih, kita lihat. Dari beli dari USG sampai melahirkan itu kita biayain. kasih dia. Oke, berarti perkenalannya waktu Perhatikan ya, 7 gengs. Januari lahiran, berarti bisa Perkenalannya saya nggak tahu kapan. Ya katanya Juni karena kan Jadi yang kalau ngedeketin Anda itu tidak tahu, dia Mbak Lisa sendiri. ya gak usah sok tahu gitu. Silakan tanya beliau lah. Terkait- Kapan DM-nya kapan? Kayu terkait rekaman suara. Dari siapa? Dananya ya Nah, dari ya guys, ini lihat. ya dari diri gitu. Silakan tanya beliau lah. Terkait- Kapan DM-nya kapan? Nih kita lihat. Terkait rekaman suara. Dari siapa? Dananya ya dari Tuh. Bingung kan? bukan dari saya, masa dari saya. Dari yang bersangkutan berarti Bapak RK, iya kan? Kalau intinya kan kalau yang Ini langsung ada motong lagi. memberi dana, ada orangnya, tapi ya kita nggak bisa buka lah siapa Yes. orangnya di sini. Biarkan itu menjadi bukti buat Mbak Ayu sendiri, karena kan Mbak Ayu di sini ingin meluruskan info-info miring ini semua kan gitu. Betul. Nah, di sini aja wajah-wajah si Ayu ini sepertinya bingung gitu loh, mau jawab apa kan? Padahal sebelumnya kan ada preskon juga, dia mengatakan dana itu ya dari Pak RK, ya kan? Nah di sini ketika tadi ditanya dia jawab ya pasti yang dari bersangkutan, yaitu yang bersangkutan adalah RK gitu. Nah setelah itu ditanya lagi, langsung dipotong lagi sama kuasa hukumnya dan memotong kalau yang memberi dana itu ya ada orangnya gitu. Pokoknya nggak disebutin lah gitu. Ya apakah Bapak RK atau bukan gitu kan. Nah di sini ada keanehan sih ya, gengs. Nah di sini dia ditanya dana dari siapa juga, si Ayu ini juga mikir gitu ya. Gue juga nggak tahu nih Januari sama Juni ini di tahun yang sama atau Juni yang di tahun sebelumnya gitu ya kan. Karena si Lisa ini kan melahirkan Januari katanya ya kan. Yang menjadi unek-unek gue adalah selama si Lisa ini hamil, kenapa dibiayain oleh si Ayu gitu ya kan. Atas dasar apa? Nah itu kenapa si Ayu ini bela-belain mau ngebiayain lahirannya sekaligus ya selama dia hamil itu USG pokoknya ke dokter itu segala macam itu dibiayain semua. Nah itu kan kalau nggak ada apa-apa masa iya sih. Sedangkan si Ayu sendiri juga mengatakan biaya itu bukan dari dia gitu kan. Dia menegaskan itu. Kalau preskonnya sebelumnya itu mengatakan ya biaya itu dari RK. Nah pokoknya di sini membingungkan guys. Karena gue juga mungkin teman-teman lebih tahu ya. Bisa komen di komentar apakah Januari dan Juni pertama kali bertemu dengan RK itu di tahun yang sama atau yang berbeda gitu. Kenapa sampai dibela-belain untuk ngebiayain selama hamil dan melahirkan gitu kan. Kalau memang itu bukan anak si RK, ya kenapain harus diperjuangin gitu loh ya, dibantu. Katanya dia bukan teman deketnya, cuman ketemu sekali-sekali doang ya kan. Kok sampai dibela-belain seperti itu? Ya kan? Nah, kalau si RK ini bertemu yang menjadi keanehan itu kenapa si Ayu ini mau ngebiayain gitu loh. Mau menjadi suruhan lah ya. Mungkin suruhan RK ya. Jadi mungkin lewat si Ayu inilah untuk melobi si Lisa untuk tutup mulut ya kan. Dan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa anak itu bukanlah anak si RK ya kan. Ya ini melalui si Ayu ini gitu. Ya lucu aja sih ya kan. Kalau memang si RK ini nggak ada apa ya QQ bersama si Lisa, ya pasti si RK ini juga punya kekuatan juga ya kan. Karena tujuan awalnya si RK bertemu si Lisa ini kan untuk membantu kuliahnya gitu kan. Tapi bertemunya ini pada saat hamil gitu kan. Katanya kalau dari versi si RK gitu kan. Nah ketika si RK ini bertemu dengan Lisa yang sudah berbadan 2, tapi kenapa gitu loh dia mau ngebiayain semua rumah sakitnya gitu sampai melahirkan segala macam. Itu dia, ya kan? Masuk akal nggak sih? Kalau mau membantu yang ngebantu ya udah ini untuk kuliah kamu sekian ya sudah. Jadi ketika dituntut untuk mengakui ini anak Pak RK ini gitu. Ya harusnya kalau memang nggak pernah berhubungan, nggak pernah satu kamar ya, nggak pernah tidur bareng ya, harusnya bisa ngelak gitu kan. Nggak sampai harus membuat surat pernyataan segala macam gitu loh. Bener nggak sih? Ya ini gue kembalikan kepada kalian semua. Ya gimana menurut kalian?
apakah memang benar terjadi perselingkuhan tersebut. Karena ini benar-benar aneh banget sih ya, dengan dengan dimunculkannya si Ayu Aulia ini, itu justru malah membuat permasalahan ini menjadi keruh sih ya. Ya, mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.